Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'il Hasanah. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ingkar al-sunnah atau paham sesat tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengertian ingkar sunnah. Ingkar sunnah terdiri dari dua kata. Yang pertama ingkar dan sunnah. Ingkar menurut bahasa menolak atau mengingkari, dan sunnah menurut bahasa jalan yang dijalani. Jadi ingkar sunnah merupakan sebuah nama atau aliran atau paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan segala sumber dasar syariat Islam. Baiklah, kita memasuki sejarah perkembangan ingkar sunnah. Ingkar sunnah klasik muncul di Basrah atau kota Irak akibat ketidaktahuan sementara orang terhadap fungsi dan kedudukan sunnah. Dan kemudian yang kedua, sunnah modern. Ingkar sunnah modern muncul di Kairo, Mesir akibat pengaruh kolonialisme yang ingin melumpuhkan Islam secara perorangan maupun kelompok. Pemikiran untuk menolak sunnah yang muncul pada abad 1 Hijriah. Selanjutnya kita masuk argumen para pengingkar sunnah. Argumen para pengingkar sunnah terdiri dari dua argumen. Yang pertama argumen akli dan yang kedua argumen akli. Next, kita masuk dengan faktor penyebab ingkar sunnah. Yang pertama, salah faham dalam penafsiran Al-Quran. Yang kedua, terkait dengan adanya larangan Nabi yang notabelanya adalah sabda Nabi atau hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, mereka merasa angkuh dan gengsi. Lanjut, pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Yang pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, dasar hukum dalam Islam hanya satu, Al-Quran saja. Yang ketiga, syahadat mereka hanya satu, tidak mengakui dua kalimat syahadat. Yang keempat, puasa hanya wajib bagi orang yang melihat bulan saja. Selanjutnya adalah sebab pengingkaran terhadap sunnah Nabi. Yang pertama, pemahaman yang tidak terlalu mendalam tentang hadis Nabi SAW. Yang kedua, keraguan dalam metodologi kodifikasi hadis seperti keraguan adanya perawi yang melakukan kesalahan atau muncul dari kalangan mereka pemacu atau pembohong. Kemudian yang ketiga, keyakinan dan kepercayaan yang begitu mendalam kepada Al-Quran sebagai kitab yang memuat segala perkara. Finally, kita masuk ingkar sunnah di Indonesia. Ingkar sunnah di Indonesia. Paham ingkar sunnah di Indonesia muncul secara terang-terangan sekitar tahun 1980. Tokoh ingkar sunnah di Indonesia yang pertama adalah Insinyur Muhammad Ircan Sutarto, yang kedua Abdurrahman, yang ketiga Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu. Kemudian yang terakhir As'ad bin Ali Baisah. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.